Selamat pagi Pak Humdiana dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu yang berjudul The Global Battle over Net Neutrality. Kelompok kami beranggotakan Teresa Mulia, Rizka Gracia, Felicia, saya sendiri Natalia, dan Andreas Wongso. Next. Summary kasus. Saat ini penggunaan bandwidth di Amerika Serikat melebihi kapasitas jaringan lalu lintas web pada jam sibuk. Jika permintaan pengguna melebihi kapasitas jaringan, internet mungkin tidak akan berhenti. Tetapi pengguna dapat menghadapi kecepatan unduh dan transmisi video yang lamban, sehingga hal ini menyebabkan terjadi kemacetan jaringan. Penyedia layanan internet atau ISP menegaskan bahwa kemacetan jaringan adalah masalah serius dan memperluas jaringan mereka akan membutuhkan biaya yang membebani konsumen. Namun, pengukuran penggunaan internet tidak dapat diterima secara luas karena perdebatan yang sedang berlangsung tentang netralitas net. Netralitas net adalah gagasan bahwa penyedia layanan internet harus memberikan akses yang sama kepada pelanggan ke konten dan aplikasi, terlepas dari sumber atau sifat konten tersebut. Next. Namun, pengaturan ini mencegah perusahaan telekomunikasi dan kabel untuk membebankan harga yang berbeda berdasarkan jumlah bandwidth yang dikonsumsi oleh konten yang dikirimkan melalui internet. Pendukung netralitas ini berpendapat bahwa penetapan harga yang berbeda akan membebankan biaya besar pada pengguna bandwidth berat seperti YouTube, Skype, dan layanan inovatif lainnya. Mencegah perusahaan rintisan bandwidth tinggi mendapatkan daya tarik. Pemilik jaringan percaya peraturan untuk menegakkan netralitas net akan menghambat daya saing dengan mengecilkan pengeluaran modal untuk jaringan baru dan membatasi kemampuan jaringan mereka untuk mengatasi permintaan yang meledak untuk kualitas internet dan kabel. Next. Layanan internet AS tertinggal dari banyak negara lain dalam hal kecepatan, biaya, dan kualitas layanan secara keseluruhan. Menambah kredibilitas argumen ini, pemblokiran konten secara langsung memperlambat transmisi dan pembuatan apa yang disebut jalur cepat dilarang. Pada Desember 2017, FCC memilih untuk mencabut aturan netralitas netnya untuk penyedia internet yang menyatakan penyedia layanan tidak terlibat dalam praktik apapun yang dilarang oleh peraturan tersebut, dan bahwa itu akan menaikkan harga untuk semua konsumen dan memperlambat pengembangan jaringan 5G yang lebih cepat. Next. Selanjutnya ada diagram MOT. Yang paling pertama adalah dari manajemen, yaitu memberikan dukungan dan layanan secara total untuk kelancaran operasional perusahaan. Lalu dari segi organisasi, yaitu koordinasi antar fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab antar departemen. Lalu dari teknologi, ada wireless network dan bandwidth. Lalu dari sistem informasi, yaitu melakukan pencatatan dan pengecekan terhadap data para customer. Lalu business solutions, menerapkan metode penetapan harga diferensial. Dan yang terakhir, business challenge-nya, ada kecepatan unduh dan transmisi video yang lamban, serta kemacetan jaringan. Next. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan 1, yaitu apa itu netralitas net dan mengapa internet beroperasi di bawah netralitas net hingga saat ini. Jadi netralitas net adalah kebijakan yang diadopsi oleh mereka yang memegang kepemilikan atas fungsi backbone internet untuk kebijakan pertama datang, pertama dilayani, pada bandwidth dan penggunaan data. Ini juga menyatakan bahwa semua pengguna yang terhubung ke internet tidak memiliki batasan apapun yang dapat mereka akses, berdasarkan penyedia mana yang mereka miliki. Netralitas ini memungkinkan pengguna untuk melihat semua konten yang sama di seluruh dunia. Semua untuk titik harga umum yang sama tanpa perbedaan berdasarkan data keseluruhan yang digunakan. Next. Saat ini, internet memang netral. Semua lalu lintas internet diperlakukan sama berdasarkan siapa datang pertama dilayani oleh pemilik backbone internet. Internet bersifat netral karena dibangun di atas saluran telepon yang tunduk pada Undang-Undang Pengangkutan Umum. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan telepon untuk memperlakukan semua panggilan dan pelanggan secara setara. Mereka tidak dapat menawarkan manfaat tambahan kepada pelanggan yang bersedia membayar premi lebih tinggi untuk panggilan yang lebih cepat atau lebih jelas. Model yang dikenal sebagai layanan berjenjang. Next. Lalu pertanyaan 2, siapa yang mendukung netralitas net? Siapa yang menentang? Mengapa? Pihak yang mendukung. Mereka yang mendukung netralitas jaringan termasuk organisasi seperti MoveOn.org,
Christian Coalition, American Library Association, setiap kelompok konsumen utama, banyak blogger dan bisnis kecil, dan beberapa perusahaan internet besar seperti Google dan Amazon. Beberapa anggota Kongres Amerika Serikat juga mendukung netralitas jaringan. FinCurve, salah satu penemu internet protokol, juga mendukung netralitas jaringan. Alasannya, akses variabel ke konten akan mengurangi kemampuan berkelanjutan internet untuk berkembang. Kelompok ini berpendapat bahwa resiko penyensoran meningkat ketika operator jaringan dapat secara selektif memblokir atau memperlambat akses ke konten tertentu. Next. Pihak yang tidak mendukung. Pihak yang tidak mendukung hal ini adalah New America Foundation atau NIF. Alasannya NIF ingin memastikan bahwa netralitas net dipertahankan sebagaimana adanya, dengan alasan bahwa karena tidak ada persaingan dalam penyedia layanan. Layanan internet dapat segera menandingi operator seluler dengan berbagai tingkat paket berbayar yang memungkinkan akses ke lebih banyak data dan kekuatan pemrosesan. Ini akan membuat internet tidak lagi netral karena akan melayani mereka yang mampu membayar harga yang mudah dimanipulasi dari sistem internet berjenjang. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa dampaknya bagi pengguna individu, bisnis, dan pemerintah bagi penyedia internet beralih ke model layanan berjenjang untuk transmisi melalui jalur darat dan juga nirkabel? Dampak bagi pengguna individu jika pengguna internet beralih ke model layanan berjenjang untuk transmisi akan mahal. Penyedia internet dapat membebankan biaya yang besar tergantung pada berapa banyak bandwidth yang digunakan dengan penyedia tersebut. Yang kedua, ada dampak bagi pengguna bisnis, berpotensi kehilangan pelanggan di situs web mereka karena beberapa banyak pelanggan yang ditagih untuk penggunaan bandwidth yang berat. Next. Adapun dampak bagi pengguna pemerintah, menganalisis kembali beberapa undang-undang dengan penyedia internet, bisnis, dan biaya. Perlu menentukan berapa banyak pengeluaran modal yang dibutuhkan antara bisnis dan perusahaan penyedia internet. Next. Pertanyaan keempat, telah dinyatakan bahwa netralitas net adalah terpenting dihadapi internet sejak munculnya internet. Diskusikan implikasi dari pernyataan ini. Karena netralitas net pada dasarnya memungkinkan pelanggan untuk memiliki akses yang sama. Itu juga mencegah penyedia layanan internet untuk membebankan konsumen pada bandwidth yang mereka gunakan. Tanpa netralitas net, ISP dapat mencegah streaming video online dari perusahaan seperti Netflix atau Hulu dan memaksa pelanggan untuk menggunakan layanan penyewaan film nirkabel seperti permintaan mereka. Netralitas net memungkinkan layanan untuk bebas menggunakan internet berdasarkan minat mereka versus dikendalikan dengan opsi terbatas dari ISP. Next. Pertanyaan kelima, apakah Anda mendukung undang-undang yang menegakkan netralitas jaringan? Mengapa atau mengapa tidak? Melihat dari sudut pandang ISP, kami tidak mendukung undang-undang yang menegakkan netralitas jaringan, karena hal itu akan menghambat proses globalisasi, terutama di lingkungan bisnis. Selain itu, karena ini adalah sistem yang tidak ada batasan yang diamanatkan oleh pemerintah atau ISP terkait dengan konten, situs, platform, peralatan, atau mode komunikasi yang diakses pengguna. Pengguna internet harus dapat mengontrol konten yang mereka akses dan memiliki pilihan aplikasi mana yang mereka gunakan untuk melihat konten tersebut. Seperti kita ketahui, globalisasi sangat kuat didukung oleh internet, dan jika internet tidak netral, maka akan mengganggu proses globalisasi. Undang-undang tersebut akan mencegah usaha kecil untuk mempromosikan produk mereka ke luar negeri dengan komputasi awan, dan juga mencegah blogger untuk berbagi ide pengetahuan. Ini juga merupakan kerugian bagi penyedia layanan dan platform gratis kepada pengguna. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.